yakni di mana Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak cucunya ini menjadi orang-orang yang utama di muka bumi ini. Kita pun juga seperti itu, menjadikan anak-anak kita ini sebagai orang-orang hebat di kemudian hari, dan nantinya kalau kita sudah masuk ke dalam liang lahat, maka ini akan menjadi amal jariah bagi kita semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari karyawan ke karyawan profesional, katanya itu jadi PNS dan Bapak Ibu saya yang itu sebenarnya semua, maka tugas saya. Oke, jelas. Pagi-pagi dengan tulus mendoakan saudara terdekat yang kita mungkin kadang-kadang abai gitu ya. Nah itu alangkah luar biasanya ketika tidak hanya dengan teman tapi mungkin dengan siswa-siswa kita selalu menyebut mereka dalam doa-doa terbaik kita gitu ya. Kemudian Masya Allah diingatkan kembali kalau kita belum mencintai pekerjaan kita, bisa jadi akan ada kerugian yang kita terima ya, terkait dengan keikhlasan, terkait dengan kinerja kita gitu ya. Jadi semakin kita mencintai pekerjaan kita, Masya Allah akan banyak, tadi juga teman-teman mencatat di grup gitu ya, akan banyak manfaat, kemudian potensi diri kita yang lebih bisa kita gali lagi, tentunya akan berbanding lurus dengan prestasi yang akan kita raih. Lagi. Kita ini apa kelompok satunya ini? Sekarang kita uji Ustaz Jubur ngeles. Kelompok apakah di kelompok ini? Waktu. Oh iya lupa. Ya, setidaknya kita bisa menggerakkan otot-otot kita yang sudah mulai kaku, dan insya Allah nanti kita hari ini akan full sampai sore ya. Ada kegiatan indoor dan ada kegiatan outdoor, dan mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Kita bisa melaksanakan kegiatan ini sampai akhir nanti. Baik. 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Sampai kanan. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Ganti sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Yang kami hormati Bapak Agus dan Bapak Bowo. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya. Dan yang kami hormati Ustazah Lelianti Ilyas selaku manajer SDM dan perwakilan dari Yayasan Pendidikan Nahdlatul Balikpapan pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Dan untuk agenda selanjutnya, mari kita bukain Ustaz ya pertemuan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan kita di pagi hari ini, insya Allah akan dibawakan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Lukman. Kepada Ustadz Lukman dipersilakan. Hamim Tanzilul kitabi minallahil azizil alim Ghafiriz dzambi wa qabilidz dzawbi syadidil iqabi dzit tawl La ilaha illa huwa ilaihil masir. Mengampuni dosa dan menerima taubat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya lah semua makhluk kembali. Jadi di sini nanti ini Gigi SHM sertifikat ini kan ada boleh. Iya. Nah tentu harus ditunjang sama SDM kan. Masa SDM cuma 5 poin. Oh iya bisa. 10 loh. Next number.
Harapannya bagi para pejuang-pejuang di bidang pendidikan yaitu memiliki karakter-karakter yang sungguh luar biasa, paling tidak membawa anak-anak bangsanya, para siswa-siswinya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia, yang memiliki akhlak mulia, yang memiliki budi pekerti yang luhur, anaknya soleh-solehah sehingga masuk surga semuanya. Amin. Terima kasih. Dari bahasa Arab, Inggris, Indonesia kita tahu selain bahasa Inggris adalah bahasa Arab. Harapannya guru dan siswanya bisa menguasai bahasa Arab selain bahasa Inggris dan Indonesia. Kemudian bukan Indonesia menjadi Al-Aulia sudah punya model besar, yaitu ciri khas sebagai sekolah Islam. Tidak merambah develop yang ini sangat luar biasa besar. Seperti teman-teman tidak asal hafal aja. Masker, yang harapan kami sesuai dengan harapan kami, ini kita punya SMP IT hanya satu, mungkin bisa jadi SMP IT 2, SMP IT 3 atau TK-nya nanti nambah lagi atau berubah jadi TK IT 1, TK IT 2, TK anak-anaknya susah. Saya masih mending PAI ngajar Quran. Ini yang nggak cocok. Bisa ini tercapai nih. Saya pendidikan anak hal yang pendidikan Islam sebagai rujukan. Gurunya tidak baik terus ngajarin Quran, kan nggak cocok. Nah, ketika guru itu ditanya tentang sesuatu oleh siswanya, dia bisa menjawabnya. Oh, pulau itu sebanyaknya sekian dalam Indonesia. Pulau baru ada. Itu kan dan bukan hanya guru kan. Di NTB, tahu dia. Iya. Jangan kita tanya sekarang pulau di Indonesia. Jadi bukan hanya ini masa Lombok, bukan hanya guru, karena di sini ada kita di warung katanya. Ini ada ini kan. Karena tadi kalau bidang usaha sudah jalan, saya yakin anak guru itu semuanya gratis. Karena kan sejahtera ya, terjaminnya insya Allah. Sekarang kami berharap mudah-mudahan dengan pelatihan kami yang sangat istimewa pada hari ini, 2 hari ini adalah kami ingin mendapatkan guru-guru yang profesional tentu saja mereka yang komit terhadap Islam, mereka komit terhadap Al-Quran, dan mereka bisa menjadi contoh bagi anak-anak. Sehingga insya Allah ke depan mudah-mudahan Yayasan An-Nahl semakin kuat, berjaya, bisa menjadi inspirasi bagi lembaga lain sebagai motor dakwah di Kalimantan Timur secara umum dan juga di Balikpapan tentu saja. Ini sudah ada rata-ratanya apa? Saja orangnya masing-masing. Ya nanti kan di rata-rata. Satu lagi bagus, waktunya berapa lama? Kita berikan waktu kurang lebih nanti pas setengah jam. berjuang. Ya. Apa ya? Mulai dari sekarang? Bentar. Penanda, mungkin perlu penanda bagi kelompok yang sudah. Telunjuknya ini harus benar-benar lurus ke depan, tidak boleh begini, nggak boleh begini, atau jadi posisi tangan atau jari berada di atas jarinya Bapak Ibu semua. Ya, ya. Pokoknya semua posisi begini. Ya, saya berikan waktu 5 menit untuk menjelaskan. Dalam stick ini di atas sih. Ya, Pak Fatah. Satu lagi, sini juga. Turun lagi, terus lagi, terus. Ada yang nggak ikut, harus ikut semua. Turun. Kenapa naik? Ya, untung ingat. Ya, yang
ingin saya tambahkan selain tadi masalah-masalah yang kita temukan, jadi saat kami sebagai supervisor di kelompok Mumtaz, selain melihat di mana kekurangannya, kita juga mengingatkan dan ibaratnya memberikan komando juga gitu. Jadi bukan hanya lihat lu salah ulang, lu salah ulang. Santun merasa memang tidak satu komando. Jadi karena ketuanya menjadi supervisor, jadi kita kehilangan ketua, jadinya banyak yang ngomong saat itu ya. Jadi merasa banyak yang ngomong, jadi bingung di awal. Jadi kemudian kepemimpinan ya. Kemudian belum menemukan strategi yang tepat. Kemudian belum ada pengalaman ya, karena memang belum pernah kita melakukan game ini ya. Kemudian pengelolaan emosional yang tidak stabil. Kemudian kurangnya kerjasama dalam tim. Itu. Sini Pak ya. Kopi bertenda ada di depan gitu. Dan ternyata Ustaz bilang stick magic. Nah saya kebetulan pernah nonton permainan ini di YouTube. Jadi memang butuh konsentrasi untuk permainan ini. Pergolakan antar tim seperti itu. Ada goncangan, slack ya, antar tetangga. Yang kedua, saling adu argumen. Nah, tadi di tim kita itu adu argumennya seperti ini. Naik, turun gitu. Karena kita tidak mendengarkan instruksi supervisor kita. Nah, kita egoisnya keluar, muncul. Terus yang ketiga, tidak fokus pada diri sendiri. Yang tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Subur, bahwa potensi manusia yang pertama adalah fokus pada jalan kita. Latihan pada 2 hari ini sangat berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang sebelumnya saya dapat. Sangat luar biasa. Saya sudah 5 kali, ya saya ingat-ingat 5 kali di Yayasan Pendidikan An-Nahl. Jadi sudah 5 kali, setiap tahunnya itu sering dipanggil untuk mengikuti pelatihan di sini. Dan baru kali ini saya mendapatkan pelatihan bagaimana bisa merasakan menjadi seorang yang harus berpikir bagaimana sih yayasan ini akan dibawa ke depannya. Itu sangat luar biasa. Yang biasanya pelatihan yang diberikan kepada saya itu yang tentang bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana menjadi wali kelas yang baik, bagaimana manajemen kelas, bagaimana membuat perangkat yang baik. Dan itu saya rasa biasa. Sementara kali ini baru pertama kalinya, selain dari dinas juga saya mendapat pengalaman bagaimana untuk mengembangkan yayasan ini ke depannya mau dibuat seperti apa. Sedikit unek-unek dari unek-unek ya bahasa Inggrisnya gitu ya. Unek-unek ungkapan kecil dari dalam hati kalau bahasa Indonesianya. Saya melihat ya produsen Toyota. Kemarin sempat dibahas oleh Pak Bohong ya. Kenapa produsen Toyota itu developnya sangat besar, hampir $600 triliun untuk 1 tahun, tapi mereka tidak menciptakan mobil listrik seperti pabrikan-pabrikan mobil yang lain, karena mereka yakin bahwa dengan ciri khasnya dia yang membuat mobil dengan induksi pembakaran dalam itu, mereka bisa mengalahkan mobil listrik. Akhirnya Toyota bisa mewujudkan dia bisa menciptakan mobil yang berbahan bakar hidrogen, yaitu GR Corolla yang sudah diuji untuk balapan rally, kemudian juga yang dijual secara bebas Toyota Mirai. Nah, itu bisa kita gunakan cara berpikirnya Toyota untuk sekolah kita. Sekolah kita adalah sekolah IT yang memiliki ciri khas menciptakan siswa yang bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Kemudian kita juga memiliki peluang karena kita sudah memiliki NPSN dan memiliki akreditasi A. Pemerintah sudah membuka secara luas banyak sekali jalur untuk masuk perguruan tinggi negeri. Salah satunya adalah jalur menghafal Al-Quran. Selain untuk masuk perguruan tinggi negeri juga untuk masuk TNI Polri juga ada jalur dengan tahfiz Al-Quran. Pastinya orang tua menyekolahkan anaknya di Yayasan Pendidikan An-Nahl ini tujuannya ingin anaknya bisa kuliah. Yang kedua, ingin anaknya bisa bekerja dengan layak. Nah, ada satu senjata kita sebetulnya jika kita terapkan yang saat ini belum bisa kita wujudkan, yaitu memasukkan alumni anak-anak kita lewat jalur tahfiz.
Usama ini adalah salah satu anak murid saya yang saya kagumi dulu. Betul. Setiap ngajar adik kelasnya Usama, selalu menggambarkan Usama sebagai hampir sempurna. Karena apa? Karena Usama hafalannya dulu paling banyak daripada teman-temannya. Sayang dulu belum ada jalur seperti itu. Nah, sebetulnya karena semakin banyak kompetitor yang ada di Balikpapan mengenai sekolah IT, ini bisa menjadi senjata pamungkas kita sebelum sekolah lain memakainya. Saya mencoba memasukkan anak-anak SMA di jalur tahfiz Quran untuk mendapatkan beasiswa aja masih belum berhasil. Karena ya targetnya masih belum tercapai. Jadi minimal 5 juz anak-anak yang mau dimasukkan masih kurang. Jadi saya ucapkan juga kepada kepala sekolah saya Ustadz Rusdi dan kepada penanggung jawab Al-Quran Ustaz Zahini yang telah membuat program Al-Quran ya intensif, jadi ada beberapa anak khusus. Nah, tapi kedepannya harapan saya nanti dengan setelah pelatihan ini program Al-Quran itu bisa kita lebih godok lagi. Gimana sih bisa membuat anak itu nanti bisa kita benar-benar buktikan beasiswa tembus, lulus di perguruan tinggi negeri favorit tembus, dan bisa daftar TNI Polri. Dari lewat jalur itu pasti nanti nama sekolah kita akan menjadi melambung. Top leader kita yang sekolahnya non jauh di sana, ya, yang menempuh perjalanan berkilo-kilo untuk menuju ke tempat pelatihan. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ustazah Susna. Sudah berhari-hari di tengah kesibukannya sebagai guru juga yang hari ini pas bertepatan dengan PTS Bapak. Jadi luar biasa yang bisa maksimal semuanya. Dan terima kasih banyak SDM yang telah memfasilitasi kita untuk pelatihan peningkatan profesionalisme dan karakter guru ini. Dan memang sebenarnya kita Al-Aulia khususnya harus mempunyai planning yang panjang gitu Bu ya. Dan mungkin ini harus memiliki tim yang khusus yang memang bisa berpikir untuk 20 tahun atau 30 tahun ke depan. Karena mengingat Balikpapan ini SIT itu sudah menjamur Bapak dan Ibu semua. Saya ingat ketika tahun 2012 itu masih sedikit, dan itu waktu itu belum heboh yang namanya WhatsApp. Itu tidak banyak untuk SIT-nya. Tapi ternyata ketika di tahun 2020 dan sudah ada WhatsApp ya, sudah ada grup-grup itu, Masya Allah dan subhanallahnya tuh SIT banyak sekali gitu. Dari TK sampai SMA ya. Jadi semakin banyak dan pastinya kompetitor kita juga semakin banyak gitu. Dan kalaupun kita tidak bisa, dan kita nih harusnya memang lebih lagi terdepan gitu. Karena Aulia ini kan sekolah Islam terbesar ya Bu untuk Balikpapan, karena memang jumlah muridnya yang 1000 lebih. Jadi paling tidak memang sudah mulai memikirkan, dan alhamdulillah pada hari ini teman-teman diajak untuk itu, untuk berpikir ke depan lagi. Jadi alhamdulillah teman-teman juga akhirnya dari presentasi yang sudah dibawakan hari ini luar biasa gitu. Jadi akhirnya yang itu tidak terpikir oleh para pimpinan mungkin itu terkeluar gitu. Alhamdulillah di pelatihan ini semuanya maksimal gitu ya. Sampai mungkin karakter kita yang asli keluar, ketawa, ngakak gitu ya. Karena memang game-gamenya juga memang mengerahkan semua tenaga dan energi kita. Jadi alhamdulillah gitu teman-teman, lebih semangat lagi untuk memikirkan Aulia ke depan. Walaupun mungkin nanti tahun 2045 saya sudah pensiun gitu. Nah karena tadi tuh waktu kita presentasi tuh sempat kita sudah pensiun ini ya gitu. Jadi tapi kami berprinsip bahwa ini amal jariah kami gitu. Walaupun ini kami pensiun, tapi itu terus berjalan untuk para generasi muda setelahnya. Jadi alhamdulillah di pelatihan ini kita bisa mengekspos semua kemampuan kita, pemikiran kita untuk memikirkan Aulia lebih depan lagi ya. Karena kita ingat ya, berkali-kali sudah disampaikan seperti HP Nokia ya. Dulu kita kalau nggak punya Nokia itu kayaknya nggak keren gitu ya. Nah tapi ternyata Nokia udah habis masanya. Nah jadi kita sebagai guru yang hebat gitu ya, dan juga tadi sudah membuat komitmen juga,
kita terus untuk berupaya untuk terus memajukan al-aulia lebih maju lagi. Kepada Ustazah Susna mewakili peserta pelatihan P3G dari SDM Yayasan Pendidikan Nahul Balikpapan ya. Ya. Tentunya Ustazah ini punya tim ya, punya tim yang sangat luar biasa. Ada Ustazah Eti juga di dalamnya. Kemudian Ustazah boleh berdiri yang mungkin belum kenal ya. Kelompok paling ya. Paling heboh ya. Beneran cocok kan? Juara paling bawah kan ya. Itu ya. Jadi juara 4 ada siapa Pak Eri? Juara 4 diraih oleh Regu Dasya. Tepuk tangan. Ya, Bapak Sarkin, silakan maju Bapak Sarkin. Ya, anggota Sarkin. Juara keempat. Ya, dari 4 kelompok ya. Masya Allah. Ini ada filmnya. Ada banjir. Iya. Ketiga diraih oleh Regu Bahagia. Ya. Walaupun bocor. Silakan. Pak Ovan ya. Pak Ovan ya dengan senyumnya. Ya. Yang bahagia sesuai dengan kelompok ini agak sengit di dalam hati nih. Ya, agak. Ini kalau di sepak bola Eropa ini El Clasico. Dua kelompok ini ya. Gak ngerti saya Pak. Kira-kira sebentar, kita cek ombak dulu. Cek ombak dulu. Kira-kira Bu Risa udah pede juara berapa? Oh iya. Lebih baik saudara didahulukan. Iya. Kira-kira juara 2. Juara 2. Mana suaranya? Santun. Oh, santunan. Iya, senyum. Senyum. Mempersiapkan diri saya gitu ya. Ternyata hari ini membuahkan hasil yang positif. Juara 1 kita sambut Mumtaz. Ya, Masya Allah ya. Mumtaz ya. Mumtaz beneran kan? Iya, Mumtaz ya. Change is the end result of all truth. Perubahan adalah hasil akhir dari seluruh belajar yang benar.